الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشاء الحب والنبات وقادر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات. والصلاة والسلام على نبينا محمد للمعجزات الظاهرات التي حصل من نوره وجود الكائنات. وبعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم حبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bi'illah wa bi'anayatillah wa bihidayatillah, dengan izin Allah dan pertolongan Allah, dengan hidayah Allah, pada kesempatan Jumat kali ini kita bisa menyisihkan waktu kita sejenak untuk menjawab seruan yang Allah lakukan atas sudah orang-orang mukmin, yaitu dalam rangka iqamatus salat al-Jumu'ah. Hadirnya kita di masjid ini pada hari ini, pada Jumat ini, merupakan satu nikmat yang besar yang tidak bisa diukur dengan bentuk nikmat materi apapun. Sebagai umat ijabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita bermunajat kepada Allah agar kiranya Allah senantiasa memberikan cucuran salawat dan salam kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya yang telah dengan penuh rasa ikhlas mengemban misi risalah dakwah Islam. Laisa wasiyatul ulya illa wasiyatul taqwa. Tidak ada wasiat yang lebih tinggi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, illa wasiyatul taqwa, kecuali adalah wasiat taqwa. Laisa maqamul ulya ila maqamul muttaqin. Tidak ada makam yang lebih tinggi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa maqamul muttaqin, kecuali adalah maqamnya orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada orang-orang yang berjalan di atas thariqatut taqwa, yang berjalan di atas thariqat taqwa, bukan berjalan di atas thariqat selain thariqatut taqwa. Fattabi'uhu, kata Quran, ikuti orang-orang yang berjalan di atas thariqatut taqwa. Kenapa? Karena dia merupakan sabilun najat, karena dia adalah jalan yang memberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat ini kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa.
Rasulullah tidak berpuasa sunnah sebanyak daripada bulan Sya'ban. Dan kita dianjurkan selaku umat beliau untuk melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Selain itu, Bapak para jamaah sekalian, di bulan Sya'ban ini Allah turunkan satu ayat yang merupakan perintah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumil qiyamah man aktsara salawatan alaiya. Atau kama qala fi riwayatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala fi riwayatin. Aulan nasi bi yaumil qiyamah. Manusia yang paling utama bersamaku nanti di yaumul qiyamah man aktsara salawatan alaiya adalah barang siapa mereka orang yang paling banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ikhtilaf ulama ahli hadis tentang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil, kata Rasulullah, orang bakhil man dukiru alayya la tusalli alayya. Orang yang bakhil itu, kata Rasulullah, apabila disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Itulah orang bakhil, orang paling pelit di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak para jamaah sekalian, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub ini, yang pada hari ini menjadi rujukan saya dalam menyampaikan khutbah Jumat. Kata Imam Al-Ghazali, beliau menukil salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza dakhala Sya'ban fatahharu anfusakum wa ahsanu niyatakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Idza dakhala Sya'ban, jika datang bulan Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatahharu anfusakum, maka bersihkan kita punya jiwa, maka sucikan kita punya jiwa, wa ahsanu niyatakum, dan bagusi, perbaiki, wa ahsanu niyatakum, kita punya niat. Kenapa? Kita akan memasuki bulan Ramadan. Bapak para jamaah sekalian, Ramadan bukan bulan yang enteng, bukan. Bulan Ramadan bukan bulan yang ringan, bukan. Ramadan tidak ringan jawabannya. Kalau ringan, maka seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpuasa. Syekh Ridwan Al-Amri Al-Hadrami, Syekh Ridwan Al-Amri Al-Hadrami, beliau mengatakan, ada perbedaan pandangan orang-orang munafik dan orang-orang mukmin ketika datangnya bulan Ramadan. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan dengan lisannya, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mereka mengucapkan dengan lisannya, marhaban ya Ramadan. Tetapi mereka tidak melaksanakan amalia ibadah yang ada dalam bulan Ramadan. Ada rasa keberatan dalam diri mereka. Ada rasa kesusahan pada diri mereka ketika datangnya bulan Ramadan. Tapi orang mukmin, mereka datang gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Senyum, senang hati mereka dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak merasa terganggu dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqam qala fi riwayatih. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia, tidak ada keberatan pada dirinya, tidak ada kesusahan dalam dirinya untuk melaksanakan amaliyah Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran, Allah haramkan jasadnya ketika dia mati dalam bulan Ramadan.
Apa para jamaah sekalian, kami khutbah Jumat dan saya khutbah waktunya udah lewat, saya nggak mau panjang-panjang. Rasulullah SAW mengatakan ada 6 kelompok orang yang ketika datang, yang ketika masuk nanti bulan Ramadan, mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka tidak akan mendapatkan jaminan pembebasan daripada api neraka. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub ini, Bapak para jamaah sekalian, beliau mengatakan, Anna Allah Azza wa Jalla fi hadhihi lailata utaqa minan nari bi'adadi sya'ri ghanami kalbi illa sittatun. Ada 6 kelompok orang yang ketika nanti datang bulan Ramadan, jauh daripada Allah memberikan jaminan kepada dia yang namanya cucuran rahmat, cucuran maghfirah, kemudian yang namanya jaminan pembebasan dia daripada fitnah neraka. Yang pertama, wala mudminu khamri, adalah mereka yang sehari-harinya kerjanya nyekek botol. Wala mudminu khamri, orang yang kerjanya tiap hari nyekek botol, orang yang kerjanya tiap hari minum minuman keras, jauh daripada mereka mendapatkan rahmat di bulan Ramadan. Ramadan menolak mereka untuk memberikan rahmat, memberikan maghfirah, memberikan itqun minan nar. Wala mudminu khamri. Yang kedua, wa'aqil liwalidayhi, ada yang ketika datang bulan Ramadan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak tegur sapa kepada kedua orang tuanya, tidak diperlakukan dengan baik orang tuanya. Imam Al-Haddad dalam kitab syarah Ratibul Haddad menerangkan, kalau Anda ingin mencari karamah, kalau Anda ingin mencari yang namanya wali kutub, cari di rumah Anda. Siapa mereka? Mereka adalah yang memiliki karamah yang melebihi daripada wali kutub, kata Imam Haddad dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, yaitu kedua orang tua kalian, terutama adalah ibu kalian. Wa aqul liwalidayhi, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak bersikap santun kepada kedua orang tuanya, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada maghfirah, jauh daripada itqun minan nar ketika datangnya bulan Ramadan. Yang berikutnya, wala musarimu awqatul rahmi, adalah orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Dengan siapa? Dengan kerabatnya, dengan tetangganya. Tidak mau yang namanya bertegur sapa dengan tetangga. Orang Indonesia, orang Jakarta khususnya, kalau marahan pasti bai'annya itu, kata orang Jakarta, nanti pas masuk yang namanya Idul Fitri baru bai'an, marahnya 11 bulan. Orang yang seperti ini qati'ur rahmi, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada maghfirah Allah, jauh daripada yang namanya itqun minan nar. Yang berikutnya, wala mudribu, yaitu orang yang senang bikin tetangganya kesel. Orang yang senang bikin orang lain kesel. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang senangnya gemar melakukan kezaliman kepada saudara-saudaranya. Orang yang berbuat zalim jauh dan dia ditolak oleh Ramadan. Itulah Bapak para jamaah sekalian, kata Imam Al-Ghazali, idza dakhala Sya'ban fatahharu anfusakum wa ahsanu niyatakum, perbaiki kita punya diri, perbaiki kita punya jiwa ketika datang bulan Ramadan. Bersihkan diri kita, bersihkan jiwa kita, luruskan niat kita dalam beribadah dalam bulan Ramadan, sehingga Allah menurunkan rahmat, sehingga Allah menurunkan maghfirah, sehingga Allah memberikan jaminan itqun minan nar. Aku liqali hadzal astaghfirullah wa lakum, adana lahu iyyakum ajma'in, innahu huwal ghafurur